Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiani, mahasiswi dari Universitas Pamulang, Fakultas Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model dan gaya kepemimpinan dalam merespon visi, misi, dan tujuan organisasi. Tujuan presentasi saya kali ini yaitu bertujuan untuk menyesuaikan tugas dari mata kuliah Manajemen Strategi yang dibimbing oleh Bapak Tio. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu posisi kunci di mana seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi, mengarahkan, dan menunjukkan kemampuannya agar semua tujuan perusahaan bisa tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Di sini selanjutnya yaitu kepemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut William G. Scott pada tahun 1962. Pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua yaitu menurut Wessler dan Masaryk pada tahun 1961 yang mengartikan kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga itu ada Rauch dan Belheim pada tahun 1984 yang mengartikan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya itu ada beberapa model kepemimpinan. Model yang pertama adalah model kepemimpinan kontinum atau otoritas demokratis. Yang kedua itu ada model kepemimpinan Ohio. Yang ketiga ada model kepemimpinan Likert atau Likert Management System. Yang keempat itu ada model kepemimpinan managerial grid. Dan yang terakhir ada model kepemimpinan contingency. Maksud saya yang terakhir yang keenam ada model kepemimpinan 3 dimensi. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin pada dasarnya dapat diterangkan melalui 3 aliran teori sebagai berikut. Teori yang pertama itu adalah teori genetis atau keturunan. Pada penganut aliran teori ini mengetengahkan pendapatnya bahwa seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah melahirkan dengan bakat kepemimpinan. Teori yang kedua yaitu teori sosial. Pada penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Yang ketiga itu ada teori ekologis. Teori yang disebut teori ekologis ini pada intinya berarti bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Selanjutnya itu ada pengukuran gaya kepemimpinan. Untuk mengukur gaya kepemimpinan dipergunakan indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu karisma. Adanya karisma dari seorang pemimpin akan mempengaruhi bawahan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan pimpinan. Yang kedua ada ideal influence atau pengaruh ideal. Seorang pemimpin yang baik harus mampu memberikan pengaruh yang positif bagi bawahannya. Dan yang ketiga ada inspiration. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya sehingga bawahannya mempunyai inisiatif agar dapat berkembang dan memiliki kemampuan seperti yang diinginkan oleh pemimpinnya. Yang keempat itu ada intellectual stimulation. Adanya kemampuan secara intelektualitas dari seorang pemimpin akan dapat menuntut bawahannya untuk lebih maju dan berpikir kreatif serta penuh inovasi untuk berkembang lebih maju. Dan yang terakhir yang kelima ada individualist consideration atau perhatian individu. Perhatian dari seseorang pemimpin terhadap bawahannya secara individual akan mempengaruhi bawahannya untuk memiliki loyalitas tinggi terhadap pemimpinnya. Selanjutnya apa sih gaya kepemimpinan yang efektif?
Gaya kepemimpinan yang mana yang sebaiknya dijalankan oleh seorang pemimpin terhadap organisasinya sangat tergantung pada kondisi anggota organisasi itu tersendiri. Pada dasarnya, tiap style of leadership hanya cocok untuk kondisi tertentu saja. Dengan mengetahui kondisi nyata anggota, seorang pemimpin dapat memilih model kepemimpinan yang tepat. Tidak menutup kemungkinan seseorang pemimpin menerapkan gaya yang berbeda untuk divisi atau seksi yang berbeda. Di sini ada visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang pertama saya akan bahas itu adalah visi. Pengertian dari visi itu tersendiri adalah visi suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dana pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Visi bagi organisasi atau perusahaan dapat digunakan sebagai yang pertama itu penyatu tujuan, arah, dan sasaran perusahaan, dan yang kedua itu adalah dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya serta pengendaliannya, dan yang ketiga itu adalah sebagai pembentuk dan pembangunan budaya perusahaan atau corporate culture. Selanjutnya itu ada misi. Pengertian dari misi itu tersendiri adalah misi pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Untuk menjamin bahwa misi yang telah dicanangkan merupakan sebuah misi yang bagus, misi tersebut itu harus yang pertama cukup luas untuk dapat diterapkan selama beberapa tahun sejak saat ditetapkan. Dan yang kedua itu adalah cukup spesifik untuk mengkomunikasikan arah. Yang ketiga itu adalah fokus pada kompetensi atau kemampuan yang dimiliki perusahaan, dan yang keempat itu adalah bebas dan jargon dan kata-kata yang tidak bermakna. Selanjutnya ada tujuan. Pengertian dari tujuan itu, tujuan organisasi merupakan keadaan atau tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi di waktu yang akan datang melalui kegiatan organisasi. Fungsi-fungsi dari organisasi yaitu yang pertama sebagai dasar bagi organisasi untuk mencapai hasil akhir, yang kedua itu sumber legitimasi guna mendapat sumber daya, yang ketiga adalah standar pelaksanaan, yang keempat sumber motivasi, yang kelima dasar rasional pengorganisasian. Terdapat 3 jenis tujuan. Tujuan yang pertama yaitu tujuan premier, adalah tujuan ekonomis yang diberikan pada masyarakat dalam bentuk barang dan jasa. Dan yang kedua itu adalah tujuan kolateral, adalah manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga adalah tujuan sekunder, adalah nilai ekonomis dan efektivitas dalam pencapaian. Baik, itu dia presentasi saya kali ini mengenai model dan gaya kepemimpinan dalam merespon visi, misi, dan tujuan organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.